Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Sidik. Tamak Ki. Bah. Bagaimana Pak Kiai? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah, sudah malam ke-8 ini. Pak. 8. Iya. Sudah malam ke-8. Pendengar masih di Dialog Pak Kiai dan Dintayang di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Masih tamu kita ini Pak Kiai Haji Dr. Amrul Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Buluk Maros, dan beliau juga ini pimpinan Amnatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus Jalan Teuku Umar 10 nomor 46. Nah, Pak Kiai, ngobrol-ngobrol lagi ini tentang bulan Ramadan di hari ke-8 ini Ya, Pak Kiai. alhamdulillah. Ini rame di masjid Pak Kiai. Biasa saf ini Pak Kiai, maksudnya merapakan saf ini banyak orang yang anak-anak ribut di masjid. Bagaimana ini maksudnya di penyikapi anak-anak yang ribut di masjid ini Pak Kiai? Ya, namanya anak-anak wajar kalau ribut, loncat, jungkir, namanya anak-anak. Tapi rimasi kan? Iya, enggak apa-apa. Nanti dicarikan cara bagaimana caranya supaya tidak loncat, tidak ribut. Iya. Jangan diusir. Oh, jangan diusir ya. Jangan diputar telinganya. Karena ini adalah bagian daripada anak kita. Coba kalau orang tua semua sudah meninggal, siapa yang mau isi masjid? Syukurlah karena anak-anak mau masuk di masjid, loncat. Iya. Tidak apa-apa karena anak-anak, kecuali bapaknya loncat-loncat, rere kesang sama mama. Tapi kalau anak-anak tinggal dicarikan cara. Caranya adalah sare doe. Ataukah selang-selingi antara anak dengan orang tua, anak dengan orang tua. Karena kalau dia berkumpul sesamanya anak-anak, itulah kejadiannya. Iya. Sampai ribut apa. Iya. Jadi dan merapatkan saf. Iya, bagaimana itu sudah bisa merapatkan saf ini? Sudah tidak ada lagi masjid sekarang yang tidak rapat. Ya, Alhamdulillah, syukur bagi. Jadi sudah kedengaran itu aba-aba, sawu sufufakum. Sudah disuruh orang rapatkan dan luruskan saf. Iya. Mentok marah-marah ini saring kalau sembahyang kita sermeter jarak apa nih. Kamatong si bumi. Iya, tapi lah nih apa nih karena tahu corona. Iya. Nah ini Pak Kiai, kita masuk di pertanyaan pertama ini. Iya. Baturi Hairudin di Bandara. Assalamualaikum Dintayang Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang sering sekali ceritai keburukan orang lain? Dan bagaimana juga orang yang suka mendengar ceritanya? Ya, jadi ini si kongku lagi. Iya. Berkongsi aja Dintayang. Berkongsi namanya ini Pak Kiai. Iya. Jadi satu menceritakan aibnya orang. Iya. Kalau kau tidak dengar, pasti berhenti bicara. Tidak ada yang mendengarkan. Jadi di situ kalau orang cerita kekurangan orang, Dintayang, 4 yang berdosa. 4 yang berdosa? Ya, 4. Nah 2 orang gini? Kade apa ki apa? Satu yang mulai bicara. Iya. Dosa minjo? Dosa. Yang kedua yang membetulkan. Pato je. Ya, nak kamu tahu je kamu nonton antur yolo. Iya. Pak Koci antum. Iya. Ruang minjo. Iya. Yang ketiga yang membantah. Artinya tuh tahu Iya. Padahal itu tujuannya membantah supaya tambah besar suaranya, tambah. Make kompor gas. Ya, supaya tambah luas. Tambah luas persoalannya. Tena tuh apa tena ni sekau nenek na lagi kamu tahu aja. Nenek na mesti tena bicara. Iya. 3. Talu. Yang keempat, dia tidak bicara, dia tidak membetulkan, dia tidak membantah. Cuma mendengar saja. Cuma duduk di situ nampak mado-madoi. Mado-madoi. Maksudnya itu kebetul. Iya. Tidak ngomong tapi gerakan. Dia ganggu-ganggu di situ. Tapi ulun nak goyang. Itu dosa tongan. Dan itu termasuk namanya ghibah. Ghibah itu adalah menceritakan kekurangan orang. Yang sekiranya yang dicerita itu datang orangnya dia tidak suka, itu ghibah itu. Ghibah. Tapi ada juga ghibah yang dihalalkan Dintayang, ada.
Kalau yang ceritakan kebaikan orang, Pak Kiai, Itu bagus, justru disunatkan menceritakan kebaikan orang. Oh iya, iya, iya. Termasuk orang yang sudah meninggal sebelum disolati, sunat hukumnya itu diangkat-angkat kebaikannya. Nah, contoh yang berbaring kaku di depan kita ini adalah saudara kita almarhum Anu bin Anu. Iya, iya. Nah, ini orang baik. Nah, ini yang merubah modelnya masjid ini sampai seindah ini. Ini yang memprakarsai sampai ada majelis taklim kelurahan. Iya, iya, iya. Ini pokoknya diceritakan Hal-hal yang prestasinya. baik. Ah, Iya, iya, iya. prestasi yang ada hubungannya dengan akhirat. Jangan bawa yang tidur terpapar di depan kita ini adalah almarhum Anu. Banyak prestasinya. Di antaranya pernah juara lomba domino tingkat kelurahan. Itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Yang Iya, ada iya. untuk akhirat Untuk lah. akhirat, iya, iya, iya. Sunat hukumnya menceritakan kebaikan. Sunnah hukumnya. Jadi itu. Nah, terima kasih untuk Pak Herudin di bandara, itu pertanyaan pertama. Kita masuk pertanyaan kedua ini. Ya. Pak Kiai. Dari Pak Indra di Tamalandria. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah kalau kita sudah wudhu tidak boleh makan, tapi bisa jadi minum? Bagaimana itu maksudnya? Banyaknya itu orang kalau buka puasa di masjid, Iya. di masjid orang buka. Iya. Sudah itu langsung salat maghrib. Iya, kamatnya orang. Nggak apa-apa makan, minum, asalkan jangan masih ada si polong joren ripilisi, taripang. itu makan atau sembunyi kue. Nah, itu sampai takbir Allahu Akbar, Iya, iya. nampak mina cakma. Itu yang tidak boleh. Tapi usus untuk makan daging onta memang ada riwayat Denta ya. Usus daging onta. Khusus daging onta. Bahwa sahabat itu di saat makan dan menunya itu adalah daging onta. Sesudah pada makan, Rasul berkata, "Falyatawadda'u, kalian berwudu semualah." Disuruh berwudu. Disuruh berwudu. Nah, Iya, iya. sehingga menurut Ahmad bin Hambal, kalau sudah makan daging onta, maka batal wudu. Ayo berwudu. Itu Ahmad bin Hambal. Iya, iya. Kalau Imam Syafi'i tidak batal. Padahal dalilnya itu dia juga ngerti. Terus kenapa Imam Syafi'i berkata tidak batal? Karena dia tinjau dari aspek lain. Nah, bahwa di saat makan daging onta, menunya itu daging onta, di antara sahabat-sahabat itu ada Rasul di situ, ada yang kentut satu orang. Iya, 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 iya. Yang kentut itu disinilah bagusnya akhlaknya Rasulullah. Iya. Karena begitu ada yang kentut, Rasul pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ngerti, naitaratu. Iya, 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 iya. Langsung Rasul mengangkat bicara yang menarik supaya orang pada perhatikan bicaranya Rasul. Iya, iya, iya. Sudah tidak perhatikan, ini taratu sumpai. Iya. Mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian. Iya, 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 iya. Sesudah kejadian itu, Rasul berkata semua yang makan daging onta berwudu. Jadi taratu kami tahu mengalih jenis sambayang, yang tidak kentut juga ambil air Air wudu. wudu, iya, iya. Sehingga tidak diketahui siapa yang kentut pada waktu itu sampai sekarang. Bagusnya itu akhlaknya Iya, iya, Rasul. iya, iya. Tidak sama ke kita. Nih anak taratu langsung dijok-jok. Kau taratu tahu. Ya, mereka wudu. Aracu mau kau. Nah, karena itu enak ke. Iya, iya, Serius dijok-jok asyik. Serius Iya, iya, disuruh iya, iya. mengaku. Iya, 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 Kalau iya. Rasul seakan-akan dia tidak dengar. Seakan-akan tidak ngerti. Bagusnya akhlaknya. Sesudah makan lalu disuruh berwudu semua. Iya, 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 iya. Nah, itu namanya akhlak. Iya. Karena Akhlak. pernah dijok-jok kita nak taratu kau tahu langsung siri-siri. Artinya menyuruh orang untuk wudhu yang apa namanya, tidak menyinggung orang yang kentut tadi itu. Iya, iya, iya. Itulah Akhirnya jadi jaga perasaan. jaga perasaannya, akhirnya saling tidak mengetahui siapa yang buang angin. Kebiasaan tongan tuh niat taratu tapi hampir tidak kedengaran. Iya, mencoba aja. Kentu Iya. yang hampir tidak kedengaran. Iya, iya, iya. Bahasa Arabnya fusaun. Pusau. Bahasa Mangkasarana pusu. Kalau kentu yang kedengaran, Iya, 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 gigi bahasa Arabnya duratun.
Iya, iya. Ya, tasimbu muntung tuh. Nah, itu kentut yang besar. Besar ya. Kalau yang hampir tidak kedengaran namanya fusaun, pusui. Pusui, Nah, iya, kan iya. siri-siri kita buat. Iya. Itu ada pengantin baru, kentut istrinya. Tapi Iya. karena pengantin baru masih narayu dia bilang kentut ki sayang. Iya, iya, Kabuntin baru. Iya, 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 Sekali na 7 bulan mi Iya. taratu ke bena kena racun mesengan. karena sudah lama, Mi. Iya, iya, iya. Astagfirullah. Iya, 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 iya. Nah, itu tadi Indra di Taman Andrea di Pak Kedi. Ya. Ya, jawabannya soal apa namanya? Makan. Makan ini, wudu ya. Jadi makan saja jalan Iya. kote, taripang, apa yang penting sesudah makan, minum, tali mukmur segala, artinya tidak ada lagi tinggal di mulut. Iya, iya, Jangan iya. sampai salat baru ditelan gitu. Iya. Tolak busmin to cap mau minum. Iya, iya. Iya. Nah, itu tadi Pak Indra, terima kasih. Nah, ini dari Udin di Andalas ini. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa balasannya kalau kita bersedekah tapi kita tidak berdoa minta apa-apa kepada Allah? Betulkah orang seperti itu Ya. dianggap sebagai orang yang sombong? Oh, Iya, iya. sudah bersedekah tapi Iya. tidak berdoa. Tidak mau berdoa. Ya, Tidak- bagaimana itu hukumnya? Tidak mau berdoa maksudnya bagaimana itu? Bermohon, berdoa, meminta kepada Kalau Allah. sudah salat doalah, sesudah salat, Iya. ada waktu-waktu doalah. Tapi seandainya misalnya ada orang tiba-tiba bersedekah, sudah bersedekah lampa menjomaitin anak pala doa, tidak apa-apa. Ada tuh orang itu biasa pada Assalamualaikum bintim. Ya itu jangan kejadian seperti itu, Iya, iya, kecuali memang sangat terburu-buru. Iya. Tapi kalau tidak, duduklah dulu. Betul, orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang sombong. Kenapa tidak mau meminta? Memangnya di situ sudah berkecukupan. Iya. Dan berdoa sendiri itu adalah ibadah. Iya, iya, Ya, iya. berdoa itu adalah ibadah. Nah, ada lagi mau doa tapi tidak mau berjamaah, dia mau sendiri-sendiri. Nah, kenapa juga tidak mau berdoa berjamaah? Kenapa? Dia bilang tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, tidak baca dalilnya. Ya, jadi doa berjamaah itu justru sangat bagus karena dianggap berkongsi. Ya, sama saya dan Taya. Mungkin saya ditolak doa, contoh. Tapi saya ngomong amin, amin, amin. Mengaminkan. Mengaminkan. Iya, Dan iya, Taya iya, diterima, iya, iya. terima tombak. Nah, cuma terkadang orang pakai akalnya. Iya. Dia bilang siapa tahu Pak Imam minta ya Allah tambahkan anak keturunanku. Karena anaknya Pak Imam baru 1. Iya. Sementara saya sudah 7. Kalau saya bilang amin amin, nah balas si mana? Iya, 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 Nah, iya, itu Mangga. akalnya itu. Padahal seandainya dia berkata amin amin amin, Allah kan maha paham. Allah maha tahu. Apa kebutuhan Apa kebutuhanmu? apa yang kita minta? Jadi mungkin anaknya 7 orang, dia tidak mau lagi bertambah anaknya, tapi anaknya salah satu di antara ke-7 itu ada yang lamar. Akhirnya nikah, akhirnya hamil, akhirnya melahirkan. Kan bertambah juga anaknya. Tapi namanya anak cucu. Jadi berprasangka baguslah kepada Allah. Amin aminlah sesudah salat di saat orang doa berjamaah. Karena kita tidak tahu dari mulut mana yang diterima ucapan doa Doanya itu. itu kalau di Jawa bagi semua Ya. jemaah Pak Kedi Satu orang diterima, semua yang mengatakan amin Amin. dianggap berkongsi. berkongsi untuk berdoa tadi itu. Iya. Banyak tuh saya biasa dengar itu pakai bilang lain doanya Pak Iman, lain tuh yang kita minta. Padahal yang tadi kita bilang esensinya bahwa Allah kan maha tahu. Maha tahu. Apa yang kita mau. Iya. Iya, iya, Allah iya, paham. Iya, 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 iya. Nah, seperti itu di Pak siapa namanya Pak Indra di Pak Udin di Andalas ya. Jadi aminkan saja Pak Kedi. Aminkan Iya, iya, karena iya, Allah iya, itu iya. memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dimaui. Jadi minta doa ke juga mana mama ke sedekah. Orang Ya, yang tidak mau sedekah plus doa. Ya. Lalu yang menerima sedekah itu doakan orang yang bersedekah. Paling tidak dia membaca ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita. Maksudnya semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang engkau keluarkan, engkau sedekahkan. Sedekahkan. Ya Allah jadikan pensucian terhadap dirinya. Ya Allah buat berkalah sisa hartanya. Jadi bagus juga itu kalau bersedekah lantas orang doakan kita. Itu. Iya. Nah, itu tadi untuk siapa? Udin di Andalas. Terima kasih. Jadi sambil ki bersedekah, berdoa ki juga karena nanti dibilang ki Allah sombong ki, tidak meminta. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya pakai Hasan
di Buntu Batu. Di Buntu Batu saya kebat deh. Dari Makassar, tiai Buntu Batu nih, maksudnya dari Sulawesi Selatan ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak tidak kuat puasa, apakah harus dipaksa menyelesaikan satu hari itu? Ya. Anak-anak umur berapa dulu? Karena kalau kita bicara salat, ajarlah anakmu, perlihatkan anakmu cara salat. Umur 7 tahun. Di usia 7 tahun? Ya, 10 tahun tidak salat, pukul. Tapi memukul itu tidak mesti memukul pakai kayu. Ya, memukul pakai kata-kata juga. Kan biasa orang, wah terpukulnya perasaanku karena bicaranya itu terpukul juga padahalnya kata-kata kan? Ya, begitu juga pukullah anakmu. Memukul pakai apa dulu? Nah, tadi itu anak-anak yang puasa, kalau memang memungkinkan dipaksa, pasah-pasalah. Dalam arti begini, apatah lagi kalau sudah umur 10 tahun, pasah salat otomatis pasah puasa. Nah, kecuali baru kelas 1 TK, ya dimaklumi, aku puasa nak setengah hari lah. Itu. Jadi ini dia asumsikan kalau bertanya seperti ini, anak-anak yang tadi Pak Kiai bilang 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau kita kiaskan dengan sholat, ajar di saat umur 7 tahun. Pukul ketika umur 10 tahun. Jadi berikan dulu contoh. Tapi yang sering kejadian itu sebenarnya kalau puasa, anak-anak pada mau, saya lihat puasa, anak TK itu banyak yang puasa. Justru neneknya yang terkadang larang. Karena di saat cucunya bangun, langsung tak buci lagi mata neneknya. Nah, karena bilang, ngapa kok kau terosok makanya? Tidak. Nah, lagi aneh, ya apa nih, bulan Ramadan tahu, kenapa perkara mula puasa. Nenek tina tuh ngarapang. Mestinya itu bilang, bersyukur cucuku kok dong. Bangun toh. Bangun kok. Ngapa kok nak? Sini kisah. Ya, itu. Puasa kok nak. Tapi saya setengah hari ji nenek. Nggak apa-apa nak, kan TK. Nah, karena tuh anak-anak cucu nenjo sema ya, anaknya juga setengah hari, saya pelapasin juga ya karena sudah sema. Gitu. Itu tadi Pak Hasan di Buntu Batu. Jadi arti kata ini anak-anak ini sudah bisa diajar ini untuk berpuasa. Nah, pertanyaan yang kelima ini Pak Kiai. Batur Rohani di Kabupaten Barro. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Islam memerintahkan kita menikah dengan orang yang sederajat dengan kita? Karena katanya kalau menikah dengan yang tidak sederajat akan susah menyelesaikan dalam rumah tangga. Maksudnya bagaimana ini itu Pak Kiai? Sekufu itu gelas itu cocok memang kalau penutupnya dipakai menutup. Kalau gelas nampak patongko dihimpirkan dipakai tutu itu tidak patongko ori. Jadi sekufu itu secocok. Sere pak balut tarigu, sere pak balut buroncong. Cocok itu. Sere pak balut apa pelas satu penjual kelapa parut. Cocok injo. Baku ketemu. Ketemu. Sejodoh. Ketemui. Jadi carilah yang sekufu. Sekufu maksudnya. Sekufu dan memang pasangannya yang dipasangkan. Kalau tidak pasangannya cocok itu rawan itu terjadi bentrok rumah tangga. Ketika kita sudah menikah, bentrok lagi. Karena sekufu tadi tidak itu. Sekufu. Nah, tapi kan begini. Di saat engkau akan menikahi seorang perempuan, engkau akan mempersumikan suatu laki-laki, lihatlah satu lijamaliha kecantikannya. Ya wajar kan, tapi kecantikan itu kan relatif. Mungkin cantik menurut Dentayang belum tentu cantik menurut saya. Karena kalau satu cantik penglihatan kita, besar minta wa Dentayang. Jadi disitulah hikmahnya Allah membeda-bedakan. Ada senang warna merah marong, ada senang warna putih, ada senang warna kuning. Jadi itu perasaan juga dibeda-bedakan sama Allah. Jadi karena kok dalakna benin padahal dia itu wanita yang tercantik di dunia menurut dia. Mana mau gimpe. Tapi menurut dia itulah yang tercantik. Persis. Jadi satu cantik. Kemudian yang kedua linasabiha nasabnya. Inaya anak. Asal usulnya. Asal usulnya. Kemudian liha hartanya. Kabajitong itu pun dan hartana. Kemudian yang keempat lidiniha agamanya. Seiman maksudnya itu. Kalau tidak ada ini yang tiga,
Artinya tidak sempurna menurut penilaiannya, tapi memang orang tidak ada yang sempurna, maka pilihlah agamanya. Karena dengan agamanya sudah muncul itu yang lain. Dan cantik itu sekarang, apalagi dunia sekarang kan sudah dunia mutakhir. Iya. Kalabong lagi nak kuliah dikasih mulus. Iya. Dempul ki. Leh bakinu dempul kuas ki. Leh bakinu kuas nampak minu diko. Warna merah, kuning, hijau, jingga. Tapi perlu juga istri-istri itu pahami mode kok pakai bedak lah, tapi harus disesuaikan selera suami. Karena orang bastel mode untuk suami. Jadi kalau mode kok nangaya burak nenu. Jadi tanya ki dulu, daeng. Nungai kalau bedak merah. Kalau tidak suka sampai ganti yang biru. Iya, biru, hijau. Karena anak beda apa mak warna biru, karena bukan beda nak jagur kak bapak tidak tahu apa. Tidak harapan. Apa bapak jagur. Ya jadi begitu Pak Kedi. Jadi, nah ini dari Rohani di Baru, terima kasih. Itu tadi jawabannya Pak Kiai. Carilah yang sekufu. Ya, jantung ke ketitian apa pantai erki. Kepelumannya nggak? Tidak sekufu. Yang cari sekufu. Tapi Rasul itu tidak punya ini, dan Siti Khadijah sangat kaya raya. Bukan kesekufu, tetap sekufu karena amat banyak kelebihannya Rasulullah. Taruhlah yang satu lebih dari segi harta, tapi yang satu lebih dari segi ilmu. Itu juga sekufu itu. Iya. Nah seperti itu Bu Rohani nih, kalau cewek ya siapa tahu bisa sekufu. Nah, karena berani mana sekufu kusunapin ruang kok. Pakai ini karena waktu saya ini jadi mau makin sempamit ini mau kuliah insya apa? Masih ada setengah jam. Jadi doa dulu pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, terimalah permohonan kami di bulan suci Ramadan-Mu ini ya Allah. Ya Allah, masih banyak saudara-saudara kami yang belum ketemu dengan pasangan hidupnya. Maka pertemukanlah dia dengan pasangan hidupnya yang dapat saling membahagiakan dunia akhirat. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah sebagaimana bahagianya rumah tangganya Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, mendengar di hari ke-8 Ramadan 1443 Hijriah, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.